Zap guys, sama gue Ribat, channel Patribatoy. Today kita akan melihat lagi what's happening in Indonesia lagi guys. Karena kemarin sudah kalian melihat yang namanya Ci ya. Sebelum mulai jangan lupa kalian subscribe dulu, terus juga nyalain lonceng notifikasi di bawah biar kalau gua upload video baru lo orang pada tahu. Gitu ya sih bang ya. Ya udah, kalau sudah subscribe, sudah nyalain lonceng berarti udah semua. Berarti kita langsung ya guys ke videonya guys. 1, 2, 3, fuck it. POV habis gajian. Oke, POV habis gajian nih. Gimana deh? Nemu duit ya pas di tengah jalan atau kalian lagi bersih-bersih terus nemu duit. Jing. Kelas gitu, bos. Boleh ya. Emang suka gitu ya. Kayak langsung ditambahin nih. Rasanya pengen ria aja gitu ya. Nambahinnya merah lagi ya. Bukan biru, bukan hijau, apalagi ungu ya. Merah. Lihat. Set, anjing ditemprak, cok. Kelas king. Siapa nama lu gua nggak tahu. Uwan Juicy Lucy izin kafe putar lagunya tanpa royalti. Iya, yang lagi rame sekarang royalti ini. Live musik di kafe boleh bawain, boleh. Kapan aku nuntut royalti dari yang manggung di kafe? Enggak lah, boleh bawain aja tuh di kafe kalian dengerin Juicy Lucy aja. Sama ini guys, kalau nggak mau kena royalti yang lo-fi aja tuh di YouTube. Oke. Itu juga buat vibes oke. Kalau misalnya takut ya royalti. Kalau Juicy Lucy kita juga nggak pernah nagih, nggak pernah suruh izin ya, bawain aja lah. Siapa saya lah. Oke. Band baru juga. Oke. Jadi gitu guys ya. Juicy Lucy ini pengecualian ya buat kalian yang kerja jadi barista atau punya coffee shop ya. Kalian bingung mau nyetel lagu apa ya? Lo-fi atau enggak Juicy Lucy guys. Itu udah fix nggak kena royalti. Oke. Suara burung, suara apa kan kena. Juicy Lucy nggak? Aman. All the love I'm giving. I was out there on the road. Serius nggak sih? Yang ini Roblox boleh di sini? Aduh, apa sih? Udah tua. Udah tua bang, jangan begitu apa jangan. Nggak usah jokes bapak-bapak, nggak usah. Iya, lucu buat dia, lucu kali ya mungkin ya. Buat umuran dia, seumuran dia, kalangan dia. Nangis nih gua, aduh. Ketika tersangka bandar mengaku bisa dapat beroperasi karena dapat perlindungan dari coba kita lihat aja. Boleh. Kami berani begini karena kami didukung dari dalam. Wait, tangan ngapain tangan begini ya? Mau klarif apa? Ayo. Bukan gue ngomong, ini yang ngomong bandar langsung ya. Bandarnya langsung, tersangkanya langsung. Gue nggak ngomong apa-apa, gue cuman aduh lah susah inilah lah. Enak bener cuma gue yang ketangkep, gue bocorin Iya kayak gitu ya. Emang begitu kayak. Disekakmat oleh pelaku. Langsung disekakmat di detik itu juga. Langsung aja. Masa gue doang yang ketangkep? Enggak, ini tapi nggak ada di Indonesia guys ya. Ini hanya berada di Konoha. Di Indonesia aman, tentram, jaya. Kelas gini cok, kelas seni tidak ada larangan, bener, nggak ada larangan. Di dalam seni itu nggak ada larangan apapun ya. Kalian mau gambar apa, mau ngecatnya gimana, terserah kalian. Ini keren banget cok. Aduh. Serius gak sih? Aduh, serius gak sih?
Nah, ini Roblox yang blonde kalian suka panggilin blonde ya kan? Ini kan rambutnya blonde tuh, lihat Roblox saya. Itu tuh kayak gini wujud asli orangnya guys. RL-nya tuh kayak gini ya. Ya nggak sih? Aduh, blonde. Nih kalian kalau ketemu dia di salon, di mana, di map mana, langsung aja add ya, nggak pakai lama, langsung deketin aja. Aduh, modus lu monyet. Takut gue nih, serem ah. Jumpscare kagak. Oh kak. Enggak, udah bang ah. Enggak. Maaf ya bang, sorry. Mas ini bantuin Bamba nyebrang jalan. Netizen cepet amat langsung asing. Maksudnya? Oke, Mbak, nyebrang. Oke, nyebrang. Set. Oke. Nyebrang dong ya kan? Mbak pelan-pelan gitu ya kan? Set. Oke, sip. Anjir, langsungnya abangnya ke kiri, mbaknya ke kanan. Gak bilang makasih mbak. Boro-boro bilang makasih. Iya gini guys, lu orang ya, kalau misalkan diseberangin atau dia, bilanglah minimal makasih mas, makasih mbak, makasih pak. Kalian udah minta bantuan, udah dibantuin. Misalkan bantuin juga, orang itu bantuin gitu dengan niat sendiri gitu ya, tanpa lu minta, tapi tetap aja lu harus bilang makasih guys. Apa saya makasih dong, apa saya sih? Aduh, marah. Gak bisa kalau aku langsung minta kepastian sih, gak usah. Ya Allah, gak usah. Ngapain jangan baper. Masa begitu baper? Masa diseberangin baper? Iya, ya udah nggak apa-apa sih, tapi ya Allah. Menteri Hukum tegaskan, putar musik di ruang komersial wajib bayar royalti meskipun telah berlangganan. Ini menarik nih. Ya. Dengerin dulu. Biasanya kan kita pakai meme ini nih, di mana bumi dipijak di situ aku dipajak. Nah, berani banget. harus ganti meme baru nih, di mana musik diputar di situ royalti dibayar. Makanya kafe, Kelas king. restoran, gym atau mall pada males muter musik karena harus bayar royalti. Kita baca, kafe dan restoran rame-rame tak putar musik lagi. Demi terhindar dari royalti, beberapa restoran dan kafe putar suara burung. Iya. Suara burung bener, awalnya gitu mas. Jadi banyak suara burung makan di restoran sampai komplek bapak-bapak. Masalahnya nggak berhenti di situ, karena ada berita ini. LMKN tegaskan, suara burung dan alam di restoran tetap wajib bayar royalti. Tuh, ayo lo makin gak lo, Suara hewan, suara burung, suara alam, kudu bayar. Wah. Suara burung sama alam aja tetap kena royalti. Ini kocak. LMKN ini singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, ketuanya ngomong begini. Iya, intinya itu. Kenapa sih takut bayar royalti? Bayar royalti tidak akan membuat usaha bangkrut. Tarif royalti kita paling rendah di dunia. Jadi bayar royalti itu artinya patuh hukum. Kalau mau berkelit, nanti kena hukum. Nah, Serius gak sih dia mengeluarkan statement seperti itu mas? Serius? Enggak, gue kaget bener. Kalau aduh. Lanjut coba. sekarang pertanyaannya, berapa sih bayar royalti itu? Saya ngecek Kompas dan CNN. Ternyata harga royalti setelah musik itu sekitar 120.000 per kursi per tahun. Ini berasa banget. Apalagi kalau restoran atau kafenya punya banyak tempat duduk. Apakah mulai sekarang Per kursi ya. Kalau misalkan kafenya punya 100 kursi, berarti 100 kali 120, 12 juta. Kalau punya 100 kursi. lesehan aja bukan nih aturannya? Iya, mending lesehan sekarang. Nggak usah buka kursi lagi, nggak usah. Terus JSK Menteri Hukum dan HAM RI nomor yang ini dan tahun yang ini. Semua bisa membaca di artikel Kompas yang ini. Intinya, restoran, mall, atau usaha apapun kelihatannya harus bayar royalti. Kalau nyetel musik, suara burung, suara alam, suara apapun. Netizen komen, duitnya nyampe nggak ke yang punya hak? Kalau setel radio nggak boleh juga ya? Soal murotal Al-Quran is better. Hak cipta dari Allah, gratis, dapat pahala bulan. Kalau menurut kamu gimana? Coba denger pendapat kamu. Ya udah, denger murotal aja. Udah. Lu udahlah, terserah lu mau denger apa namanya? Yang mana, yang kayak gimana, terserah lu lah, udahlah, susah lah. Ya Allah. Puter aja janji-janji pas takutnya lupa. Dewan ketemu temen Rosblok. Jatuh lu pacaran kalau begini ya. Jatuh lu udah lanjut ngedet ini mah. Ini mah ngedet tuh kan ya. Lanjut day 2 enggak sih Kak? Ini mah udah suami istri. Ini mah udah pacaran jatuhnya. Lu ngedet saya tai anjing.
Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Bisa. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai mendolimi orang. Ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Gimana tuh Bang? Sebelum silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan benar. Saya tidak akan merubah keputusan. sesudah Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Maksud rakyatku tak tantang. Nggak kuat gue guys, nggak kuat guys. Sumpah mulut tuh pada ini mulut gue nih. Wah, pengen rasanya pengen. Aduh, udah lanjut aja, lanjut. God. Yang kayak gini. Gede banget, Cok. Ih, seremnya. Iya, wah, sehat-sehat ini mah buat abang yang nempelin bendera situ. Iya, gede banget itu, gede banget. Tuh bendera itu mah ya. Roblox dilarang itu macam orang tua yang anaknya mau beli ninja terus nggak dibolehin. Nggak boleh, kamu nggak boleh beli ninja, ini motor kenceng. Kamu bisa celaka kalau pakai ini. Tapi orang tua tersebut nggak pernah berpikir, oh anak gue naik motor ninja pakai helm nggak ya? Oh apakah anak gue punya skill mengendarai yang cukup buat beli ninja? Atau dia nggak berpikir, anak gue lewat jalan apa ya kalau naik motor ninja ya? Aman atau enggak ya jalannya ya? Jadi logikanya sebatas dilarang atau nggak boleh aja. Padahal hidup itu lebih dari itu. Dan kita dikasih pola pikir sama Tuhan buat berpikir jauh lebih dari itu. Kalau kita lihat industri Roblox di Indonesia itu gede banget. Coba bang. Lu sama nggak pemikiran sama gue? Bapak-bapak bisa lihat Gunung Talamau buatan Imaginator Studio. Atau bisa lihat Gunung Slamet buatan Nusantara Expedition Studio. Itu bagus banget dia. Tuh, dari dia kalau dia perspektif dia dari gameplay. Kan kalau gue dari developer map, kalau dia dari gameplay dari gamenya. Punya detail gunung, dia punya gameplay. Menarik. Ya. Atau bapak-bapak suka mobil bisa lihat CDID Studio. Gimana anak bangsa kita 3D modeling mobil-mobil yang ada di dunia nyata dimasukin ke Roblox dan hasilnya bagus banget. Tuh. Bukan cuma bentuknya yang sama, Pak. Parahnya, cara berkendaranya mereka pikirin juga dan itu besar dan menghasilkan uang. Di tengah game developer kita yang di luar Roblox tuh menderita. Mereka dengerin. aja jualan game buatan mereka di luar negeri sekarang. Dengerin. Kalau mengandung kekerasan buat anak kecil, yang harus dibatasi adalah mapnya, umurnya, harus edukasi ke orang tuanya, gimana menjaga. Balik lagi kemana? Ke orang tua, ya nggak bisa lu ngontrol anak-anak satu Indo, nggak bisa. Anak mereka sendiri harus perketat proses pendaftarannya, KYC-nya kalau kita mau main Roblox, usianya harus diverifikasi. Betul. Itu harusnya diperjuangkan, bukan sekedar boleh atau nggak boleh. Hidup nggak secetek itu, dan dunia itu udah berubah dari puluhan tahun yang lalu, Pak. Emang dunia sekarang itu dunia virtual. Anak-anak Gen Z ke bawah ini punya dunia virtual mereka masing-masing. Itu nggak akan bisa dibendung dengan apapun. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah meregulasinya. Balapan F1 tuh juga bahaya loh. Orang lari 400 km per jam, tapi tetap aja boleh karena regulasinya jelas. Keamanannya ketat. Itu bukan cuma sekedar boleh atau nggak boleh. Dan kenapa hanya Roblox yang dipermasalahkan? Permainan Free Fire jelas-jelas tembak-tembakan, tembakin kepala orang. Permainan Mobile Legends jelas-jelas pukul-pukulan, kirim-kiriman skill. Kalau mau main begitu mainnya yang rata dong. Jangan karena ada kepentingan atau apapun. Karena gue juga main Roblox itu escape zone gue dari dunia nyata ini. Buat gue seneng. Jadi buat regulasi yang bagus, atur verifikasi umur dengan KYC yang jelas. Anak bangsa kita bermain game sesuai dengan umurnya. Bukan sekedar ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Buat kalian ya, dengerin tuh. Dari gua kemarin ngomong, dari dia sekarang ngomong, satuin sama point of view-nya. Please tolong, ini mah tolong. Kalau udah ditindak jadi kayak mapnya doang dibatasin atau apa, bagus ya, bagus. Roblox sengaja diblokir, bagus. Kalau misalkan Roblox terjadi, pikir-pikir lagi, sumpah. Nih sudut perspektif gua sama dia sama. Ya, udahlah please lah. Nih shoutout buat Abang David Alfa Sunarna ya. Ini sudah speak up buat kami, buat kita orang semua ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Ya udah segitu dulu ya buat video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, komen dan juga share videonya teman-teman lu semua biar teman-teman tahu gue hidup. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok gue di deskripsi. Gue Ripat cabut dulu, dadah.
it's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so